Betty dan teman saya Intan Reni Nirwana dan Elsa Monika Sinta. Pada kali ini kami akan melakukan konseling pranikah. Pingin gak sih nikah? Pastinya kita ingin menikah dengan pasangan yang kita cintai dan membangun keluarga kecil yang kita impikan. Tapi takut tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi konflik yang akhirnya ujung-ujungnya perpisahan. Tunggu dulu. Hal ini tidak akan terjadi loh jika kita ikut program konseling pranikah. Lalu apa sih itu konseling pranikah? Nah, konseling pranikah adalah proses pelayanan kesehatan sosial yang memberikan penasehatan dan pertolongan kepada calon pasangan pengantin wanita dan pria sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. Banyak pasangan muda maupun pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah mengalami kegoyahan karena mereka belum saling memahami pasangan mereka sendiri dan tidak tahu cara menyelesaikan konflik yang mereka alami hingga terjadinya kasus perceraian. Nah, dimaksudkan adanya konseling pranikah ini adalah bertujuan untuk mengurangi kasus perceraian di Indonesia dan membantu menyelesaikan masalah suami dan istri. Maka dari itu, diadakannya konseling pranikah ini bertujuan untuk mengurangi kasus perceraian di Indonesia dan membantu menyelesaikan masalah calon pengantin wanita dan pria. Nah, dan bimbingan pranikah ini juga membantu calon pasangan suami dan istri untuk saling menghargai, memahami, dan memotivasi dalam kemandirian serta kesejahteraan dalam keluarga. Kalian tahu nggak sih apa aja konseling pranikah itu? Baik, simak baik-baik ya penjelasan saya. Konseling pranikah itu yang pertama yang kita tanyakan itu pasti tentang komunikasi, keuangan, peran hubungan suami istri, keyakinan dan nilai. Wah, apalagi sih selain itu? Banyak sekali ya guys, tentunya keinginan memiliki anak, kasih sayang dan seks, dan hubungan antara keluarga. Jadi kalian sebelum menikah diwajibkan untuk konseling dulu ya, agar kehidupannya lebih bahagia lagi. Lalu bagaimana sih konseling pranikah ini? Nah, jadi konseling pranikah ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Klien menghubungi konselor. Lalu yang kedua tahap keterlibatan. Konselor mulai menerima klien. Yang ketiga tahap menyatakan masalah. Menetapkan masalah yang sedang dialami oleh pasangan. Lalu yang keempat yaitu tahap interaksi. Jadi tahap interaksi ini menentukan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, tahap konferensi, meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah pemecahan. Lalu yang keenam, tahap penentuan tujuan. Tahap yang dicapai klien telah memperbaiki cara berkomunikasi, telah menaikkan self-esteem, dan membuat keluarga lebih kohesif. Lalu yang ketujuh, tahap akhir dan penentuan, kegiatan mengakhiri hubungan konseling. Walaupun sedang dalam masa pandemi, konseling pranikah ini bisa dilakukan secara online. Menikah memang merupakan salah satu tujuan hidup. Namun, ingat bahwa menikahlah jika sudah siap ya. Terima kasih telah menyaksikan video konseling pranikah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mbak sama Masnya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Biden apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ini Mas sama Mbaknya baru mau menikah apa sudah menikah?
baru mau Saya mau melangsungkan menikah, Bu. pernikahan Bu Bidan. Wah, selamat ya. Sudah mau menuju ke proses yang lebih serius. Ya, gimana nih masnya mbaknya? Ada yang mau ditanyakan tentang pernikahan atau pranikah gimana? Saya ingin bertanya mengenai konseling pranikah Bu Bidan. Jadi konseling pranikah ini tujuannya untuk apa ya? Oke, baik. Nah, kita bahas ya. Jadi, tujuan tersendiri dari konseling pranikah itu sangat penting. Nah, di mana proses pelayanan sosial berupa bimbingan, pertolongan, penasehatan untuk suami dan istri. Sebelum menikah ya, tentunya ya. Nah, agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahannya. Nah, gimana? Udah jelas belum nih, Mbak Masnya? Sudah, Ibu. Sudah jelas Bu Bidan. Jadi pada saat konseling pranikah apa saja sih yang dilakukan Bu Bidan? Oke, yang dilakukan dalam konseling pranikah ya? Oke, Iya, yang Ibu. pertama itu Mbaknya sama Masnya, yang pertama harus siap mental dan fisik dulu ya, agar hubungannya lebih sejahtera. Kemudian harus siap dalam segi ekonomi, dalam segi komunikasi ya, yang tentunya. Terus juga ya tuh, tadi kan kita bahas nih komunikasi. Jadi Mas sama Mbaknya harus saling komunikasi terus, tidak boleh lost kontak ya. Kayak by WA, kontak secara langsung, itu harus pokoknya. Jadi biar tambah romantis, ya kan? Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih sama Mbak sama Masnya. Sudah melakukan pemeriksaan fisik belum? Sudah, Ibu. Kemarin Sudah, Bu kami Bidan. sudah melakukan pemeriksaan fisik di Puskesmas. Baik, hasilnya bagaimana? Alhamdulillah hasil kami, Rani dan saya sendiri, Kevin, hasilnya normal dan pengecekan laboratorium bahwa hasilnya juga sudah dijelaskan bahwa tidak ada kelainan atau menyangkut penyakit yang berbahaya. Nah, untuk HB-nya sendiri Mas sama Mbaknya berapa ya? Untuk HB-nya juga normal Bu Bidan. Baik, sebelumnya sudah suntik tetanus belum? Kayaknya Ya, udah deh. sudah ya, pas waktu SD ya? Sudah, Bu Iya, Bidan, betul, pas sudah. SD kami sudah melakukan suntikan tetanus. Baik, saya jelaskan ya. Jadi suntik tetanus itu dilakukan sekarang sebelum melangsungkan pernikahan. Jadi suntik tetanus itu mencegahnya adanya bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya mencegah adanya bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya mbaknya. Tentunya buat istri ya, bukan buat suami ya. Nah, suntik tetanus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bisa dilakukan hari ini. Setelah dilakukannya konseling pranikah, mbaknya boleh langsung suntik tetanus. Kemudian 4 minggu kemudian mbaknya bisa melakukan suntik tetanus lagi. Ya, 2 kali ya. Ya, baik Bu Bidan. Gimana nih? Sebelumnya sudah paham belum? Sudah, Bu Bidan. Tapi Bu Bidan, Nah, kalau misalnya kita ada permasalahan dan permasalahannya itu sulit dipecahkan, gimana ya Bu Bidan? Kalau masalahnya sulit dipecahkan, masalahnya dalam lingkup apa dulu nih? Jadi Dalam tadi, dalam nah, keuangan Bu Bidan misalnya. baik. Jadi suami dan istri bukan hanya ya untuk Mbak Masnya nih yang terpenting bukan hanya suami yang mencari uang dan bukan hanya istri yang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci dan lain-lain. Jadi harus gotong royong saling membantu sama satu lain ya. Nah, jadi kan kayak bisa mbaknya juga di rumah usaha kayak buka warung lontong ya, sembako atau jangan yang bermodalkan dulu kayak jualan online. Gimana baiknya untuk membantu perekonomian keluarga kalau memang dari suaminya belum tercukupi.
Oh, begitu ya Bu Bidan. Bu Bidan, kenapa sih harus dilakukan pemeriksaan fisik? Apa ada takutnya kami tidak bisa memiliki keturunan atau bagaimana Bu Bidan? Iya, jelas harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kita ya kalau mau menikah itu pengen tahu kan suami kita, istri kita punya HIV AIDS atau tidak, punya penyakit apa, biar kita bisa berjaga-jaga ya. Jangan langsung cus nikah itu, tahan dulu ya Mbak sama Masnya. Kita lakukan cari tahu ke dokter HB-nya berapa, diperiksa laboratoriumnya, diperiksa punya HIV tidak, punya TBC tidak, punya penyakit lain atau tidak, subur atau tidak mbaknya masnya, agar kita lebih enak dong ya nantinya setelah menikah nggak banyak cekcok kalau awalnya sudah dipertemukan satu sama lain, diperiksa satu sama lain. Oh, begitu ya Bu Bidan. Gimana nih mbaknya, masnya tadi? Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas saya boleh bertanya tidak nih untuk mbaknya sama masnya? Boleh Bu Boleh Bidan. Bu Bidan. Oke. Nah, rencana nih setelah menikah mau punya anak berapa? Kami Rencananya sih berencana punya 2 anak Bu Bidan, karena kan 2 anak lebih baik ya. Betul, 2 anak lebih baik. Ngikutin anjuran pemerintah ya, KB ya, 2 anak lebih baik. Tapi lebih banyak anak, lebih banyak rezeki katanya ya. Baik. Oke, 2 anak lebih baik. Tapi dikasih jarak ya Bu ya. Jangan langsung habis melahirkan 1 tahun kemudian langsung melahirkan lagi. Jangan, boleh saja seperti itu, cuman dampaknya sangat tidak baik untuk ibu dan anaknya. Karena kan nutrisinya terbagi-bagi. Kalau habis melahirkan anak baru 1 tahun masih menyusui, ya kan? Nanti anak sama ibunya bisa malnutrisi, bisa kek ya, terjadinya kek, kekurangan energi elektrolit ya. Jadi bahaya sekali ya. lebih baik gimana Bu, Pak? Iya, Mbak? bahaya sekali ya. Iya, bahaya Dampaknya. sekali. Jadi harus dihindari ya, jangan langsung berojol-berojol aja. Bapaknya tahan dulu ya. Melakukan apa KB ya, bisa memakai IUD atau memakai KB yang lain yang cocok menurut ibunya atau mbaknya ini. Konsultasikan dengan bidannya ya. Baik Bu Bidan. Gimana? Apakah sudah jelas mbaknya, masnya? Alhamdulillah pemaparan dari Bu Bidan sudah jelas dan kami sudah mengerti juga apa itu konseling pranikah. Baik, kalau sudah jelas tolong direview lagi, diulangi lagi, bisa tidak? Ayo. Iya Bu Bidan, jadi konseling pranikah ini bertujuan agar kita yang calon pengantin mengetahui bahwasanya konseling pranikah itu sangatlah penting karena untuk mengetahui kami itu agar saling menghargai, memahami satu sama lain, lalu mengetahui dari segi apa pengambilan keputusan dan tidak selalu membebankan dalam urusan rumah tangga. Lalu penyakit-penyakit yang berbahaya kita juga harus menghindari untuk melangsungkan kami bertujuan untuk mempunyai anak. Seperti itu ya Bu Bidan ya? Iya, betul tuh menangkap. Jadi nanti Mbak sama Masnya harus sering-sering konseling ya. Untuk proses kehamilan atau gimana, jangan malu bertanya ya. Banyak juga di internet, di Google ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, tinggal hubungi saya saja. Jangan malu-malu. Kontak by WA boleh. Instagram boleh. Ya, apa aja lah sosial media saya. Tinggal hubungi ya.
Baik, Ibu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih, Bu banyak, Bu. Bidan. Sama-sama Mbaknya, Masnya. Assalamualaikum, Bu Bidan. Kami tutup ya, Bu Bidan, virtual Zoom-nya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Silakan, boleh.